Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya abnai? Apa kabar anak-anakku semua? Bapak harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah fi hadas sabah nahnu nastamir dirasatal fiqih. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran fikih. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, kita hari ini akan belajar tentang ketentuan sholat 5 waktu. Anak-anak ada yang tahu apa itu sholat? Sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Ia adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslimi. Sholat secara istilah adalah perkataan dan perbuatan yang khusus yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu adalah sholat. Sholat wajib disebut juga dengan sholat fardu atau sholat maktubah, yang artinya seluruh umat Islam yang telah memenuhi syarat wajib sholat, dia harus melaksanakan sholat. Dan sholat wajib terbagi menjadi 2. Yang pertama, sholat fardu ain, yaitu sholat yang seluruh umat Islam wajib melaksanakan sholat tersebut tanpa terkecuali. Apabila dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan dosa. Dan yang kedua adalah sholat fardu kifayah, yang apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang, maka gugurlah sebagian orang lainnya. Dan apabila tidak dilaksanakan oleh sebagian yang lainnya, maka tidak mendapatkan dosa. Maka dari itu kita harus tahu apa sih dasar hukum atau dalil yang memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Dasar hukum atau dalil yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat tertera di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka sholat merupakan hal yang sangat penting untuk kita anak-anak. Karena Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan oleh seorang hamba di hari kiamat nanti adalah sholatnya. Fa in saluhat saluhas sairu amalih. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amal perbuatannya. Wa in fasadat fasada sairu amalih. Apabila buruk sholatnya, rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amal ibadahnya. Oleh karena itu, kalau kalian ingin seluruh amal ibadahnya baik, maka perbaiki sholatnya. Jangan bolong-bolong, jangan malas-malas, jangan malas bangun subuh, dan sebagainya. Insya Allah seluruh amal ibadah kita akan baik kalau sholat kita baik. Kemudian sholat itu memiliki 2 syarat. Yang pertama, syarat sah sholat, dan yang kedua syarat wajib sholat. Syarat sah sholat terdiri dari 5 perkara.
Yang pertama, seseorang harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apabila seseorang memiliki hadas besar dan hadas kecil, maka dia tidak boleh melaksanakan sholat. Dia harus berwudu, dia harus bersuci dari hadas kecil, dan dia harus mandi hadas besar apabila dia memiliki hadas besar. Yang kedua, syarat sah sholat yaitu dia harus suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Apabila terdapat najis pada pakaian, pada badan, dan pada tempat sholat, maka dia wajib untuk membersihkannya terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Dan yang ketiga yaitu menutup aurat. Aurat laki-laki dan aurat perempuan itu berbeda. Aurat laki-laki yaitu ma baina surrah war rukbah, antara pusar dan lutut. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Auratul mu'min ma baina surratihi wa rukbatihi. Dan auratnya orang laki-laki yang beriman adalah antara pusarnya dan lututnya. Dan syarat yang keempat yaitu dia harus mengetahui waktu masuknya sholat. Dan tidak sah orang yang melaksanakan sholat sebelum masuk waktu sholat. Apabila dia melaksanakan sholat di luar waktu sholat atau sebelum masuk waktu sholat, maka sholatnya dihitung qada'an, bukan adaan. Dan yang kelima, syarat sah sholat yaitu menghadap kiblat. Apabila dia berada di Masjidil Haram, maka dia harus menghadap ke Ainul Ka'bahnya atau menghadap Ka'bahnya langsung. Apabila dia jauh dari Masjidil Haram, maka cukup menghadap ke arah Ka'bah saja. Kemudian syarat sholat yang kedua adalah syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat terdiri dari 6 perkara. Yang pertama adalah Islam. Orang yang mendirikan sholat harus beragama Islam. Di luar beragama Islam tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Yang kedua adalah baligh. Anak kecil yang belum balik tidak mendapat kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sholat tidak wajib bagi orang yang gila, bagi orang yang mabuk, dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang kelima, sampai dakwah kepadanya. Dan yang keenam, dia dalam keadaan sadar dan bukan sedang tidur. Selanjutnya kita masuk kepada rukun sholat. Anak-anak ada yang tahu berapa jumlah rukun sholat? Ya, benar sekali. Rukun sholat jumlahnya ada 13. Yang pertama adalah niat. Contoh, kita niat sholat subuh. Usolli fardhu subhi rak'ataini ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram. Allahu akbar. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu. Yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, yaitu ruku. Yang keenam yaitu i'tidal atau bangun dari ruku. Yang ketujuh yaitu sujud. Yang kedelapan yaitu duduk antara dua sujud. Yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh yaitu membaca bacaan tasyahud akhir, yaitu At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, sampai akhir. Yang ke-11 yaitu membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 yaitu mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Dan yang terakhir adalah tertib. Itu adalah 13 rukun sholat yang harus kita ketahui.
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang ketentuan sholat 5 waktu. Pada awalnya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj, Allah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faradallahu ala ummati lailatal Isra khamsina salatan." Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas umatku pada malam Isra wal Mi'raj untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylatin. Kemudian aku kembali dan meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai jadilah sholat tersebut menjadi 5 waktu. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, inna sholata kanas 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguhnya sholat itu telah ditentukan waktu-waktunya bagi orang beriman. Dari 5 waktu yang Allah wajibkan untuk kita melaksanakan sholat, apakah anak-anak ada yang tahu dari 5 waktu tersebut? Ya, benar. Yang pertama adalah waktu subuh, yaitu terjadinya atau dimulainya ketika terbit fajar shodiq sampai terbitnya matahari atau cahaya matahari setinggi anak panah. Yang kedua yaitu sholat zuhur, waktunya ketika matahari condong ke arah barat sedikit atau tergelincir ke arah barat atau benda tingginya sama dengan wujud aslinya. Yang ketiga yaitu sholat asar, dimulainya ketika waktu zuhur habis sampai terbenamnya matahari. Yang keempat yaitu sholat maghrib, yaitu waktunya dimulai ketika terbenam matahari sampai muncul cahaya merah di langit barat. Dan yang terakhir, yang kelima adalah sholat isya, waktunya ketika cahaya merah tersebut hilang sampai terbit fajar. Itulah ketentuan-ketentuan sholat 5 waktu yang harus kita ketahui. Mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini bisa membawa manfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menambah wawasan pengetahuan kita agar kita lebih rajin lagi untuk melaksanakan dan mendirikan sholat 5 waktu. Apabila ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang jelas dan ingin diperjelas lagi, anak-anak bisa bertanya di kolom komentar yang tertera di bawah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.